wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9K yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang Mistita banggakan, yang Mistita cintai. Gimana kabarnya? Sehat? Baik, hari ini kita akan belajar apa sih? Nah, ini bisa kalian lihat ya. Tetapi dulu, tadi beberapa ada yang izin, hanya 1-2 anak ya tadi. Katanya memang baru sakit, tidak bisa mengikuti meeting kita hari ini. Tapi kita doakan semoga kalian sehat. Kita mulai dulu hari ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini diberkahi ya. Jadi yang harus tahu dulu, tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Coba, siapa yang masih ingat kemarin kita membahas tentang apa ya? Iya, nah silahkan Salma. Benar sekali, kita masih bahas cerpen, tetapi kemarin lebih ke pengertian umum dan lebih ke ciri-cirinya ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Jadi yang pertama, kalian nanti mampu menentukan struktur dan kebahasaan teks cerpen yang kalian baca. Yang kedua, struktur dan kebahasaan teks cerpen yang kalian baca. Dan yang terakhir tentunya kalian nanti mampu membuat teks cerpen berdasarkan pengalaman. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Pelajaran hari ini kalian cermati dulu cerpen yang sudah Mistita tampilkan dan tadi juga sudah Mistita bagikan di Google Classroom. Sudah baca dan katanya bagus cerpennya. Nah, silahkan dicermati sekali lagi. Ini ada cerpennya, sudah ada struktur dan juga. Coba siapa yang mau tanya terlebih dahulu mengenai cerpen yang tadi sudah kalian amati? Oke, ada siapa ini yang bicara? Oh ya, ada Iva. Gimana Iva? Oke, jadi Iva bertanya mengenai struktur teks cerpen ini apakah sama seperti teks fiksi lain. Nah, ini sebenarnya hampir sama, jadi tetap ada orientasi, ada resolusi. Ini kan di teks kayak kemarin yang kalian pelajari ada fabel, itu kan juga ada struktur-struktur tersebut ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan kita tampilkan di slide berikutnya. Oke, ini ada siapa? Syifa, silahkan Syifa. Tanya mengenai bahasa yang dipakai dalam cerpen ini, apa memang santai sih Miss? Ya memang kemarin seperti yang sudah kalian baca ya, ini memang bahasanya lebih santai atau lebih fleksibel dibandingkan ke santai. Pertanyaan yang bagus ya, coba nanti ini mungkin akan mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain. Strukturnya yang pertama yaitu ada orientasi tokoh dan latar itu diperkenalkan kepada pembaca. Jadi penulis ini ingin pembacanya tahu dulu nanti ini ceritanya tentang apa sih. Nah, itu berarti tahapnya disebut orientasi, baru perkenalan. Kemudian ada tahap komplikasi. Ini kan kalau kita ingat kan rumit ya, berarti pada bagian ini mulai muncul konflik antar tokoh sehingga pembaca ini dibuat merasa tegang. Paragraf sebelumnya kan tidak ada. Nah, dialog ini juga termasuk ciri-cirinya juga masuk ke komplikasi karena mulai si antar tokohnya ini mulai saling berdebat atau adu argumen. Kemudian yang selanjutnya ada resolusi. Nah, resolusi ini berarti bagian peleraian, dimana tadi komplikasi sudah titik tertinggi yang disebut klimaks, kemudian dia mulai menurun hingga disebut penyelesaian. Nah, ini dari perbuatan tokoh. Itu tadi strukturnya. Kemudian ada unsur kebahasaannya. Memang yang paling sering terlihat karena hal yang indah atau hal yang melebih-lebihkan biasanya. Majas adalah pemilihan kata atau kalimat yang digunakan penulis untuk mengungkapkan suatu maksud. Nah, ini majasnya kan banyak sekali ya, ada lebih dari 20 sebenarnya, tapi ini kita kasih 2 dulu, nanti yang lain kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Yang pertama ada personifikasi. Kalau ingat person berarti itu manusia, menari di atas kertas. Nah, pena ini kan benda mati, tapi dia bisa menari melakukan kegiatan seperti manusia. Nah, ini berarti
termasuk personifikasi karena si pena ini bisa melakukan layaknya apa yang dia. Nah, ini melebih-lebihkan sesuatu hal atau keadaan. Misalnya suara petir itu membelah lautan. Kalau di logika kan kalau misalnya ada petir gak mungkin juga sampai membelah lautan, tapi karena ini fungsinya untuk melebihkan, memperindah suatu kalimat. Paham ya? Sekarang selanjutnya ada kalimat dialog. Kalimat dialog adalah kalimat yang berupa percakapan antar tokoh ditandai dengan penggunaan tanda petik. Nah, ini penggunaan tanda petik kemarin juga sudah dibahas di unsur kebagi. Nah, itu kan ada penulisan ejaan maupun tanda baca. Kalian perhatikan dengan baik ya, jangan sampai lupa. Nah, ini untuk apa Anda datang ke sini? Nah, dikasih tanda tanya. Masuk cerpen ini termasuk yang paling banyak tanda petiknya karena harus saling ada dialognya. Deskripsi sendiri termasuk penggambaran baik benda, keadaan, peristiwa dan sebagainya. Ada contohnya yaitu laki-laki itu kutaksir umurnya sekitar 45 tahun, berbadan. Kutaksir di sini maksudnya kukira-kira, bukan suka ya. Jadi ini deskripsi menggambarkan si laki-laki ini seperti apa, yaitu tinggi besar, kulitnya hitam. Sudah paham ya? Baik, alhamdulillah. Silahkan buka link yang tadi sudah kita bagikan juga mengenai cerpen bagus ini. Cerpennya Pak Ahmad, baca baik-baik, dibaca pelan-pelan. Bagus sekali, ini tentang sosial ya, jadi tentang seseorang yang mentalnya kurang tetapi ada. Coba isi LKPD yang tadi sudah kita bagikan, linknya silahkan dibuka dan kalian kerjakan dulu ya itu. Sambil kalian baca, ini ada paragrafnya, ada paragraf 1, 2, 3, 4. Pilih-pilih mana struktur orientasi, mana komplikasi, mana resolusi, kemudian struktur. Baik. Ini beberapa sudah ada yang masuk LKPD-nya di Google Drive Miss Dita. Ada yang menuliskan mengenai strukturnya dari paragraf 1 hingga tadi paragraf 22. Ini bagus nih. Ini ada siapa yang bisa memberikan ini pendapat mengenai strukturnya dan juga mengenai unsur kebahasaannya. Ayo, siapa? Jadi Wangon Jatilawang ini strukturnya lengkap ya, dari judul udah ada, lalu ada orientasinya mulai dari yang paragraf pertama, si tokoh akunya di sini mulai menyesal. Terus unsur kebahasaannya juga lengkap ya Isna ya, ada majasnya, majas hiperbola, ada benar ada personifikasi. Baik, struktur dan juga unsur kebahasaannya. Berarti kita sudah selesai pada materi ini. Coba kita bersama-sama dengan Miss Dita kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Ya. Oke Diana, benar. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang struktur, ada orientasi, komplikasi, ada resolusi, kemudian unsur kebahasaannya juga kalian sudah menemukan majas, terus ada kalimat deskripsi dan kalimat dialog. Lalu kalian juga lihat tadi ada cerpen Wangon Jatilawang dan kalian sudah mengisi LKPD juga mengenai struktur dan juga bisa mengungkapkan pengalaman kalian. Nah, nanti bentuknya seperti apa nanti Miss Dita akan informasikan kembali ke kalian. Tapi yang penting semoga ilmu yang hari ini kalian dapatkan bermanfaat. Jadi dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis bersama, alhamdulillahirobbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan boleh live